Shalom, Tuhan Yesus sudah mendati. Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Imamat 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediaman. Janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2024, mengingatkan kita semua, khususnya di Imamat 3 ayat yang pertama, jikalau persembahan merupakan korban keselamatan, maka jikalau dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawanya yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi 2000 tahun yang lalu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, waktu itu Yesus belum datang ke dunia, Bapak Saudara. Jadi bangsa Israel, kalau berbuat salah, dosa, mereka mempersembahkan korban berupa binatang, korban keselamatan, dari lembu, jantan, atau seekor betina. Mereka bawa yang tidak bercela, bawa ke hadapan Tuhan. Jadi korban keselamatan, pakai binatang, Bapak Saudara. Harus bagus binatangnya itu. Itu belum datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di perjanjian barunya. Ini kita bahas di perjanjian lamanya. Makanya ada Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini poinnya di perjanjian lama. Korban keselamatan berupa binatang. Kalau mau selamat. Beda dengan sekarang, Bapak Saudara. Korban keselamatan kita Tuhan Yesus Kristus. Langsung di perjanjian baru. Jadi Alkitab ini sambung menyambung, Bapak Saudara. Makanya kalau baca Alkitab harus semua kejadian supaya tahu isi dunia ini seperti apa, dan tahu sejarahnya, sejarah Alkitabnya, nabi-nabi yang terdahulu, Musa, Elia, Abraham, Yakob, Henok, Elisa, dan masih banyak lagi. Itu nabi-nabi yang terdahulu tuh. Sekarang langsung Tuhan Yesus, Roh Kudus. Jadi kita bersyukur di situ, di zaman akhir ini, zaman wahyu, perjanjian baru. Jadi kalau baca Alkitab kita langsung paham. Matius, Yohanes, Yakobus, baca semua. Markus, Lukas, habisin semua, Bapak Saudara. Kalau misalnya hari ini tidak baca, besok baca. Bayar mahalnya besok, itu contoh. Jadi supaya tidak rugi. Jadi perhitungannya pas, Bapak Saudara. Target berapa hari? Saya baca Alkitab harus pakai target. 12 hari selesai target. Bisa 15, bisa 17 hari, itu target. Kalau tidak pakai target, lama itu, bakalan habis itu. Iblis maunya begitu. Jangan baca Alkitab, nanti kamu ada kuasa. Baca novel majalah aja.
Iblis maunya begitu. Ya, tapi kalau kita baca firman Tuhan, ya, tentu iman kita yang mendorong kita baca Alkitab. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Imamat 3 ayat yang ke-7. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ini juga sama bahasnya. Ceritanya hanya korban persembahan. Ya, bawa ke hadapan Tuhan. Jadi ini ceritanya 2000 tahun yang lalu. Masih di Perjanjian Lama. Ya. Mempersembahkan seekor domba, persembahannya, ya harus membawanya ke hadapan Tuhan. Jadi kalau kita diberkati Tuhan ya sekarang, ya, kita persembahkan juga yang terbaik untuk Tuhan, baik berupa uang, ya, berupa makanan, ya, kita persembahkan yang terbaik, apa saja yang berkenan kepada Tuhan, khususnya tubuh kita ini berkenan dulu, ya, baru urusan duitnya. Ya, Tuhan itu kaya itu. Ya, isi dunia ini kan milik Tuhan. Dia tidak perlu lagi uang kita. Tetapi dia kepingin tahu aja ini orang ini kasih apa tidak. Ya, kasih uang juga harus rapi Bapak Saudara. Jangan sobek-sobek. Ya, tukar kalau kurang ini bisa tukar di warung-warung terdekat. Minta uang yang bagus. Ya. Itu salah satu contoh juga Bapak Saudara. Ya. Persembahkan kepada Tuhan, ya, yang tulus, persembahkan yang tulus, jangan setengah tulus, persembahkan dengan ikhlas, ya, di hadapan Tuhan. Kalau mau diberkati, kalau mau lebih panjang umur lagi, Tuhan bisa menutup, Tuhan bisa membuka. Itu Injil Yesaya 22 ayat 22. Ya, lengkap sudah Alkitabnya. Ya, makanya orang yang rajin baca Alkitab bersyukur itu masih ada mata melihat, ya, bisa baca, bisa tulis, bisa tanda tangan. Kalau ada orang memang tidak sekolah, ya cukup berdoa aja, ya, Tuhan Maha tahu. Ya, kemudian kita baca di Imamat 3 ayat yang ke-16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi semua itu kepunyaan Tuhan. Binatang itu kepunyaan Tuhan, ya, bukan kepunyaan kita. Harta benda itu punyanya Tuhan. Kita cuma hanya mengelolanya saja, titipannya saja. Kalau ada orang kaya itu jangan bangga, itu hanya titipan dari Tuhan. Ya, kemudian jangan pelit-pelit, ya, rugi kalau semakin pelit itu, kikir, mati tidak bawa apa-apa, ya, mati hanya, ya, galing tanah berapa kali meter itu, ya, beli kain kapan, dikubur, tidak bawa apa-apa, ditinggalkan semuanya harta kekayaan dunia itu, orang lain menikmati itu. Ya, kita harus kita pikir semua itu. Lebih bagus berbagi kasih selagi kita masih hidup ini. Ya, itu bagus itu. Ya, Bapak Saudara, buat apa kaya sedunia ya, tapi tidak memiliki kasih. Makanya Bapak Ibu harus baca di 1 Korintus 13 ayat yang pertama 2 hingga ayat yang ke-13 itu. Kalau poin di ayat yang ke-13, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Itu poinnya di sana. Ya. Kalau mau lebih bergaul dengan Tuhan. Kenal Tuhan Yesus banyak. Agama Islam kenal Isa Al-Masih. Ya, menurut keyakinan mereka itu Tuhan Yesus. Ya, kalau kita Kristen langsung Tuhan Yesus, Bapak kita di surga. Ya, kita anaknya.
Ya, Bapak Saudara. Jadi harus tenang, rileks, santai. Ada cobaan datang menghampiri kita, kita lawan dengan iman kita. Ya. Tuhan mengalahkan dunia. Jadi hidup harus benar-benar. Ya. Yohanes 16 ayat 33. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan mengalahkan dunia. Bukan kita. Ya. Jadi firman mengingatkan kita semua. Ya. Di ayat yang terakhir, ya, Imamat 3 ayat yang ke-17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun temur di segala tempat kediaman. Janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Jadi jangan kita makan darah binatang. Itu tidak boleh, Bapak. Kita masak dulu, ya. Misalnya darah babi itu. Kita masak, dibikin bumbu di apa itu, kalau di kampung. Enak. Jangan langsung kita makan darah mentahnya. Itu ada larangannya ini. Di Imamat 3 ayat 17. Ya, Bapak Saudara yang saya cintai. Jadi semua ada larangannya di Alkitab. Ya. Kita hidup di dunia aja melanggar perintah bos aja marah dia. Melanggar perintah polisi lalu lintas saja kita ditahan di lampu merah. Apalagi ini soal Alkitab. Aturan Alkitab lebih bahaya lagi nih. Makanya di 10 hukum Musa di situ, Keluaran 20 itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan lain sebagainya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Banyak di situ. Ya. Maka itu kita harus mengerti, paham semua. Ya. Tuhan kasih petunjuk, jawaban yang jelas. Ya. Roh Kudus. Di dunia ini kan hanya ada 3 roh, Bapak Saudara. Ya. Roh Kudus itu roh Yesus itu. Kemudian roh setan. Kemudian yang terakhir roh manusia. Ya. Cuma 3 roh saja, Bapak. Bukan 4, 3 saja. Gampang kan kita mengetahui. Oh, ini roh apa yang bicara? Contohnya saya bicara di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ini Roh Kudus ini yang berkata-kata. Yang mengajari saya. Saya tidak sekolah tinggi saya. Ya. Mohon maaf, saya SD saja. Ya. Masuk SMP tidak tamat. Tidak ada biaya. Nah, kalau orang lain sudah bisa kuliah, ya, tamat kuliah, sarjana lain sebagainya, S1, S2, S3, ya. Itu gampang Tuhan pakai itu. Orang saya aja sekolahnya paling terendah Tuhan pakai. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Gampang itu. Cuma mau nggak kita itu? Ada kemauan nggak ikut Tuhan Yesus? Bukan kemauannya masalahnya di KTP Kristen, bukan. Atau bukan kemauannya saya hari Minggu gereja, bukan itu maksudnya. Niat dan kemauan itu ikuti suara Tuhan dan lakukan. Jangan bertolak belakang. Ya. Tuhan ke kiri, kita ke kanan. Ya nggak nyambung lah. Harus sama-sama ke kiri dua-duanya. Ke kanan dua-duanya. Itu artinya dibawa oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Itu cocok itu, saudara. Itu kuasanya besar itu. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu 23 Oktober 2004 di Imamat 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.